dalam podcast ini justru Anda yang buat kami terkenal, Pak. Monggo, istilahnya mau gimana bikinnya? 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, mau dibawa kemana? Kalau sekarang mudah, Pak. Wartawan sama pondok, wartawan itu gampang banget, Pak. Saya jadi wartawan itu ilmunya satu, tahu sedikit tentang banyak hal. Ya, pertama, Pak, sama Mbak Anam dulu itu dari mana kita? Terakhir itu jadi wartawan politik pemerintahan. Ini dua makalah ya. Makalahnya kuat ya cerita kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama podcast yang selalu menginspirasi kaum-kaum muda, terlebih lagi buat para santri-santri, dari yang santri senior, santri junior, santri biasa sampai mahasantri. Di mana lagi kalau bukan di Mali Podcast Andalusia. Dan kita kali ini kedatangan special guest ya, yang biasanya saya cuma wawancara mahasantri yang baru pulang KKN, mahasantri baru. Sekarang kita kedatangan sosok special guest, bintang tamu yang tentunya penuh dengan motivasi dan inspirasi. The one and only Pak Rujito di sini. Halo Pak. Halo. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Ya. Luar biasa bisa podcast ini kedatangan bintang tamu seperti Anda. Sama-sama. Terima kasih ini dapat penghargaan bisa tampil di podcastnya anak muda. Iya, podcast anak muda. Betul. Dan kayaknya ya Pak ya. Dalam podcast ini justru Anda yang buat kami terkenal, Pak. bukan podcast ini yang membuat nama, tapi Anda yang buat podcast kita ini punya nama, Pak, nantinya. Saling Pak. ya nanti ya. Saling gitu kan. Modelnya model hari ini toh, kolaborasi gitu. Kolaborasi. Iya. Oke. Saya sudah penasaran sekali dengan Pak Rujito, dengan backgroundnya. Siapa yang nggak penasaran coba dengan background seorang jurnalis politisi? Dan bahkan ada di sebagian artikel politisi dan kriminal. Jadi seputar kasus-kasus kriminal di daerah-daerah Jawa Tengah beliau tahu pastinya. Risetnya begitu, risetnya seperti itu, Pak. Kok tiba-tiba menjadi dosen di Mahat Ali Andalusia. Kita korek-korek di segmen kita selanjutnya. Untuk Pak Rujito, gimana sih Pak? Dari yang saya riset nih Pak, tahun 2007 Bapak kan lulus dari UIN, yang waktu itu bahkan namanya masih Stein. Berarti ini Mas, sebenarnya kalau mau cerita itu saya itu sudah kerja, sudah profesional sebagai wartawan itu bahkan sebelum lulus. Nah itu malah, jadi 2007 saya itu masih status mahasiswa, sudah kerja. Artinya profesional itu sudah dapat salary sebagai pekerja, itu sebagai wartawan itu 2007. 2005 saya PPL, praktek istilahnya, karena saya kan jurusan komunikasi, penyiaran Islam. Otomatis prakteknya di surat kabar, Radar Banyumas. 2005 semangat. Sampai saya mau pulang PPL bilang ke redaktur waktu itu, Mas bisa nggak saya magang PD, padahal menurut padahal nggak bisa menurut teman-teman di redaktur ya masih belum apa-apa. Saya nggak tahu, tiba-tiba 2007 nah itu saya di SMS zaman dulu ya, WA kalau sekarang mungkin di chat, masih mau jadi wartawan apa enggak. Itu awal mula 2007 saya jadi wartawan, jejak profesionalnya mulai 2007. Bahkan sebelum lulus. Begitu. 2008. Lulus 2008. Jadi kalau orang kan suka ngukur tuh, kalau kampus-kampus ngukur kamu dapat pekerjaan berapa bulan setelah lulus. Kalau saya sebelum lulus sudah kerja. Gitu Mas Eka. Luar biasa. Dan setelah itu dilanjutkan di Radar Banyumas selama berarti 2007 selama setahun, selama 1 tahun kemudian dapat ultimatum dari Bapak, kamu itu tak tugasi kuliah, bukan suruh kerja, gak butuh duitmu, kamu harus selesai. Ya itu kemudian saya berhenti, kemudian selesaikan kuliah di 2008, selesai 2008 November 2008 akhir tuh. Itu saya selesai.
berarti 1 tahun lah, kurang lebih 1 tahun saya fokus menggarap skripsi, dan skripsi saya waktu itu serius kira-kira. Ukuran seriusnya 2, tokoh yang saya teliti itu Gusmus, dan saya ke Rembang betul selama 3 hari, wawancara langsung 2008 itu. Luar biasa. Ya, jadi ya waktu itu muda ya, semangat. Kemudian yang kedua yang saya teliti juga menurut saya relate sampai hari ini, kenapa alhamdulillah masih diberkahi bisa eksis sampai hari ini. Waktu itu saya sudah meneliti dakwah internetnya Gusmus. Jadi dakwahnya Gusmus di internet. 2008 saya sudah mulai meneliti itu. 2008 ya, Pak, ya? Sudah berarti kan sekian tahun yang lalu, 18 tahun yang lalu kira-kira sudah meneliti dakwahnya Gusmus di internet. Itu Mas. Jadi 2007 kerja, 2008 saya selesai dengan skripsi tadi. Udah lulus 2008, kemudian 2009 saya kerja lagi di wartawan lagi. Ya. Jadi saya memang jeda hiatus saya 1 tahun itu untuk nambah value saya soal kepekaan sosial. Saya pulang ke rumah, ngabdi di rumah, jadi pengurus Karang Taruna. Ya. Itu ya biasa, tapi itu saya lakukan penuh kesadaran supaya saya tidak menjadi orang yang berdiri di Menara Gading, istilahnya sudah sarjana, pernah ngaji misalkan kayak di atas gitu kan, tapi nggak bergaul. Maka 1 tahun saya pulang ke rumah menjadi pengurus Karang Taruna, bergaul dengan RT, RW, Kades, termasuk waktu itu ada program minyak tanah diganti ke gas. Itu saya ikut terlibat membagi 5.000 tabung di rumah atas nama Karang Taruna, ditugasi oleh desa. Dan ini yang juga jadi bekal tambahan Mas Eka. Jangan lupa. Jadi ngajinya iya, sekolahnya iya sampai S1 waktu itu, juga tambahan kepekaan sosialnya terjun langsung dengan masyarakat. Itu kira-kira Mas Eka. Dan ini ada tadi satu poin yang saya tangkap ya Pak ya. Kalau sekarang kan banyaklah kita kepikiran dari Mas Andri ya khususnya ya, masih kuliah udah kepikiran kerja seperti itu Pak. Dan waktu itu bahkan Bapak dapat ultimatum katanya dari Bapak ya. Betul. Itu yang juga saya pikir, saya bersyukur kalau saya terlena kerja kan dapat uang kira-kira begitu. Kalau tidak di ultimatum sama orang tua mungkin ya bisa jadi tidak selesai, bisa jadi atau selesai di waktu yang lain. Itu kan juga istilahnya rugi loh secara waktu. Itu tapi ya tadi tetap barokahnya saya selesai 2009 kembali lagi. Saya pun nggak punya referensi lain. Istilahnya pengen kerja apa ya? Oh, wartawan. Saya kerja wartawan karena memang merasa ada di situ passionnya. Ya, saya daftar di Radar Semarang. Waktu itu ada lowongan di Radar Semarang. Ini juga tambah lagi. Jadi diperjalankan oleh takdir, ilmunya tambah, pengalamannya tambah. Kalau orang bilang kan dolan konado jadinya kan, ngopinya kon kental ya. Itu nggak sengaja saya ke Semarang. Habis Semarang itu ditugasi, waktu itu Radar Semarang, Jawa Pos, tugasi ke Purworejo, ditugasi ke Magelang, ditugasi ke Temanggung. Itu betul-betul memperkaya pengalaman, jejaring. Alhamdulillah sampai hari ini teman-teman di Purworejo masih ada, teman di Magelang masih ada. Teman jurnalis. Iya, masih. Nah, sekarang sudah bertumbuh toh. Ada yang jadi ketua Bawaslu Kabupaten Magelang ini Mas Habib. Ada juga yang jadi anggota Bawaslu di provinsi, itu Mas Nur Kholik Suara Merdeka. Itu ada Mas Jarot jadi anggota KPU di Purworejo. Itu ya banyak yang prosesnya kan sama toh, wong dulu masih belajar, dan saya merasa bersyukur bisa perjalanan jauh kemana-mana tadi itu. Tapi kalau bicara karir itu, terakhir saya kembali ke Purwokerto. Nah, sampai hari ini masih di Purwokerto, saya pindah ke Suara Merdeka. Nah, ini waktu itu jadi impian lah, kira-kira banyak orang kepengen menjadi bagian dari surat kabar terbesar di Jawa Tengah pada saat itu. Dan tadi soal politisi atau kriminal, sebenarnya lebih tepatnya saya itu punya pengalaman 2 yang spesifik, jadi wartawan kriminal. Bukan saya yang kriminal loh kan. Jadi wartawan kriminal, tugasnya di Polres. Udah kayak polisi setiap hari ngantor. Kemudian terakhir itu jadi wartawan politik pemerintahan. Liputannya 2 di pemerintah kabupaten, bupati dalam hal ini. Kemudian yang satunya liputan di DPRD. Nah, ini kan eksekutif, legislatif. Ini 2 ini yang ini juga sangat saya syukuri. Ya, saya jadi wartawan Suara Merdeka, wartawan besar, koran besar pada saatnya, dan di jantung pemerintahan. Ini juga yang alhamdulillah sampai hari ini menjadi investasi lah, kira-kira jejaring, pergaulan, relasi. Itu seperti itu Mas. Jadi 2012
2009 sampai dengan 2013 saya full, dan sampai titiknya tadi politik pemerintahan kayak gitu Mas Eka. Tapi memang agak sensitif kalau kita bicara soal politik. Iya. Ada nggak sih Pak pengalaman ditawarin Pak? Oh, kalau sensitif Mas Eka justru malah di kriminal ngeri lagi. Wah, saya jadi wartawan kriminal itu pernah betul-betul dapat ancaman, ya bahasa Iya. bahasa di telepon waktu itu, kemanapun kamu bakal tak kejar, gitu kan. Ya bahasanya mau ya ekstrimnya gitu ya. Iya. Terus tak pateni, bahasa-bahasa itu biasa. Karena apa? Karena lucu nih. Saya itu jadi wartawan kriminal nulis berita. Ada orang kecurian tanaman hias. Waktu itu kan musimnya tanaman hias. Bonsai. Iya, bonsai dan sebagainya. Ternyata yang kecolongan itu kira-kira preman kira-kira. Iya. Jadi ketika jadi berita itu merasa malu dia. Wah, anak preman kok Nah. kecolongan gitu kan. Dia itu dicari. Siapa sih nulis? Ya kan namanya Radar Banyumas itu kan masih kecil kan, istilahnya Iya. lingkupnya Banyumas, Cilacap, Purbalingga kan. Itu beneran ketemu kita. Ketemu dan orangnya itu wah, ya preman gitu. Istilahnya preman, jadi betul-betul ngancem-ngancem, tapi itu tak hadapi dengan teman-teman redaktur kantor dan sebagainya, tapi ya tidak ada masalah. Akhirnya tak pikir-pikir bukan soal ancamannya, tapi kematangannya itu. Jadi saya itu Iya. wah, ketemu orang begini jadi mateng, jadi nggak takut, jadi nggak minder, jadi apa kalau orang bilang itu struggle gitu kan. Iya, Ya dididik oleh lingkungan gitu. Kalau di politik nggak ada tawaran, nggak ada. Tapi kalau di politik memang wah luar biasa. Jadi kita nulis apa itu ya hati-hati bener gitu ya, hati-hati bener. Karena pernyataannya bupati ngomong apa, ya kalau lempeng-lempeng, kalau nggak lempeng istilahnya ngeritik apa, ada pengamat ngomong apa kan biasa kan, Iya. namanya politik pemerintahan. Alhamdulillah dulu kode etik jurnalistik saya coba pegang betul, saya sadar betul bahwa ini bakal jadi investasi yang sampai hari ini. Jadi orang-orang yang dulu saya kenal mungkin belum menjabat, sekarang sudah menjabat, ya minimal kita masih berhubungan baik. Ya itu Mas Eka. Jadi saya merasa bahwa proses panjang ini, mohon maaf ya, harus saya garis tebelin karena teman-teman muda santri, saya itu santri ya, SMA santri, kuliah santri, artinya mondok Iya. begitu. Kemudian di dunia kerja betul-betul di luar kalangan betul. Tapi lagi-lagi itu yang ternyata menjadikan pengalaman tambah, jejaring tambah, terutama kematangan. Ibarat digesek dengan orang yang berbeda, latar belakang berbeda ya. Ya alhamdulillah, syukur sampai detik ini, insya Allah masih mengaku santri begitu artinya. Dan saya bersyukur perjalanan panjang itu memberikan banyak perjalanan dan pelajaran gitu, Mas Eka. Saya pikir itu kalau bicara karir disebutlah jurnalis. Gitu. Tuh, jadi ada beberapa hal lah. Ya walaupun yang namanya jurnalis, politisi dan lain sebagainya tetap punya kepentingan kan seperti itu. Tetapi kita tetap harus bisa menjaga kode etik kita sebagai jurnalis agar terus kita tetap terus objektif lah ya Pak ya dalam untuk menanggapi setiap permasalahan yang Ya, ada. benar. Ya itu tadi ya. Kita bisa ambil pelajaran lah kalau dalam dunia jurnalis itu pastilah tetap ada kode etik. Biar di sisi lain kita ada kepentingan dari berbagai macam organisasi, tetapi kita juga tetap objektif dalam menghadapi masalah-masalah tersebut. Itu penting buat seorang jurnalis ya Pak ya. Nah, kita kesampingkan dulu yang jurnalis Pak. Saya penasaran seorang jurnalis yang profesional, wartawan yang profesional kok bisa Pak kecantol di Andalusia, Pondok Pesantren Andalusia. Pertama Pak, sama Mbah Anam dulu itu dari mana kita kan gitu kenalnya gitu. Dicari salurannya sulit ya. Orang profesional, wartawan, jauh dari pondok, dari kiai kira-kira, kok tiba-tiba nyambung dengan Abah Anam ini. Kalau sekarang mudah Pak, wartawan sama pondok, wartawan itu gampang banget Pak. Betul, betul. Jadi memang ada trigger penting. Paling tidak satu, kan saya itu santri, jadi yakin bahwa ada asar Mahmudah. Saya pernah mengidolakan Abah Anam itu tahun 99. Pertama lihat beliau pidato, kampanye lah kira-kira begitu di desa saya, di Cilacap sana, itu sudah melihat, waktu itu masih SMP saya, tapi sudah, wah ini pidatonya
wah keren gitu kan, retoris, kalimatnya bagus gitu. Nah itu 99, kemudian tahun yang sama atau kira-kira di 2000 awal, beliau juga ngisi pengajian di masjid desa dekat pondok saya zaman SMA. Nah itu saya sampai-sampai minta ke fotografernya waktu itu, tim dokumentasinya, minta fotonya Abah Hanam, minta dicetak sendiri, saya bawa pulang. Nah ini nggak tahu, yang penting setrumnya ada lah, ini nggak tahu ya, ini Asar Mahmudah lah. Sampailah kemudian ketika saya jadi wartawan profesional, tadi triggernya apa? Triggernya saya liputan partai, di mana Abah Hanam ini kan pernah jadi ketua partai 3 periode loh, jangan salah ya. Selain kiai, alim, juga beliau teruji nih jadi ketua partai 3 periode. Saya pernah liputan. Lah, ketika liputan, setelah selesai acara, saya salim cium tangan. Ya, cium tangan saya itu dengan penuh kesadaran. Ya, begini-begini saya nyantri gitu kan. SMA nyantri, kuliah nyantri, jadi ketemu salim, cium tangan. Lah, saat itulah barangkali sudah mulai langsung nih, nggak cuma dari jauh dan sebagainya, ditanyalah siapa, dari mana, itu sudah mulai kenal gitu kan. Oke, nah berselang tidak lama saya di Suara Merdeka kan. Suara Merdeka kan sering ada pelatihan jurnalistik namanya Gerakan Santri Menulis. Setiap bulan puasa rata-rata itu 10 pesantren atau bahkan lebih se-Jawa Tengah. Dari surat kabar Suara Merdeka. Iya, yang mengadakan Suara Merdeka itu keliling Jawa Tengah, itu ada 10 pesantren biasanya, bahkan lebih. Lah, koordinatornya kebetulan asli Banyumas, namanya Pak Agus Faturin Yusuf. Lah, Pak Agus nugasnya saya wartawan yang santri kira-kira. Mas itu kamu ke Leler, liputan Leler, karena Leler mau ketempatan pelatihan jurnalistik. Lah, yang ketempatan biasanya itu ditulis ininya, profilnya, pondoknya, pengasuhnya. Lah itu singgungan pertama kali saya intens dengan Abah Hanam. Wawancara lebih dari 1 jam. Ngobrol kesana kesini, dan namanya wartawan toh, tanya apapun bebas gitu kan. Waktu itu ya mohon maaf, waktu itu kan masih 2010 atau 11. Saya masih wartawan banget lah. Saya duduk gitu kan. Ya mohon maaf, masih Gus Anam itu, Gus ini gimana dulu pondok awalnya berdiri gitu, wawancara direkam sambil saya nulis, jadilah tulisan yang itu diterbitkan di Suara Merdeka dan dikompilasi dengan pondok-pondok yang lain yang ketempatan pelatihan jurnalistik. Mungkin itu juga sentuhan. Saya punya produk, ketemu langsung, tulisan saya ada, lah saat itulah kemudian mungkin sudah mulai tambah intens sampai gara-gara trigger itulah saya ditimbali untuk bikin tulisan pertama di brosurnya SMP Andalusia. Nah, ini sudah mulai nih ditimbali. Berarti ya mungkin 2011 mungkin ya. 2011. Antara itu. Jadi menjelang pembukaan di 2012 SMP. Gitu Mas Eka. Jadi ini nih intens sudah mulai ada tugas ini. Alhamdulillah ini nyambung kira-kira begitu. Dan ya bisa kita lihat lah Pak Rujito sekarang sudah ini saya sengaja bawa. Jadi memang 2011-an mungkin gitu. Saya tuh mulai bikin teks untuk brosur pertamanya SMP Islam Andalusia. Nah, ini juga ya saya ini bagian dari yang harus saya ceritakan. Tahadus Binimah betul sangat berbahagia menjadi orang pertama yang bikin teks brosurnya Andalusia. Dan saya ingat betul Abah ini luar biasa, dapat bisyarah pertama itu dapat hadiah sarung. Itu saya senangnya luar biasa. Lah, itu irisan pertama, kemudian tambah ke sini, tambah dalam. Setiap ada apa-apa itu saya sering ditimbali dalam status saya sebagai jurnalis waktu itu. Misal ada acara, Mas Dito niki saged ditulis mboten? Mas Dito ini saged ditayangkan mboten? Itu makanya ketika Leler ada acara, saya tulis di koran. Itu karena tadi ditugasi. Nah, termasuk ini produk juga nih, produk saya bikin majalah. Ya, teman-teman mungkin sudah pernah ada lihat karena ini sudah nggak produksi lagi. Jadi At-Taujih ya, ini saya yang bikin nama, terus meneguhkan arah, menggapai hikmah juga tagline saya bikin. Ini buah dari komunikasi dengan Abah Hanam, saya bikin majalah ini. Ya tentu ini isinya promosi kira-kira begitu ya. Ya kan langsung ada promosi. Sampai di 2020 Pak, saya mau masuk Andalusia. Itu yang pertama kali saya buka. Ini perdananya 2016 bulan Juni. Berarti kan mau pendaftaran santri baru kira-kira nih. Ini ada buah pikirannya Abah Hanam, apa saja dan sebagainya. Terus profilnya Mbah Maimun.
Ya, kita tahu kan salah satu yang sangat penting di pondok kita kan sosok Mbah Maimun sendiri, guru sekaligus orang tua dari guru kita. Ini yang pertama saya bikin, kurang lebih ada 4 episode, mungkin 4 tahun apa ya. Dan di 2000 berapa ini? 2016 juga, tapi di Desember. Ya, berarti waktu itu kita rencanakan setahun 2 kali sebenarnya. Ini ada lagi nih. Kalimatun Sawa. Kalimatun Sawa ini adalah hasil pembicaraan halakoh pertama yang ada di Andalus. Jadi kalau dulu kan haflah biasalah, pengajian, tampil sebagainya. Ada momen di 2016 itu halakohnya itu, haflahnya sudah ada rangkaian halakoh yang sampai hari ini diteruskan. Ya. Nah, kan selalu rangkaiannya ada. Sekarang kan ada Bapak Ta'aruf, kemudian ada halakoh, baru memasuki haflah. Nah, ketika halakoh kemudian dibikin tulisan. Ini bukan AI, bos. ini tulisan, alhamdulillah tulisan langsung karena wawancara dan sebagainya. Ini ada Abae. Kemudian waktu itu tamunya Dr. Hamid Fahmi Zarkasi dari Gontor dan Gus Gofur. Nah, ini halakoh nasional pertama yang jadi template dijalankan halakoh sampai dengan hari ini. Ini bagian dari hal-hal kecil lah saya pikir yang dilakukan sekali lagi atas dasar arahan dan dawuh, kira-kira begitu ya. Saya bikin majalah, bikin brosurnya, bikin beritanya, video profil. Itu Mas Eka, saya pengen cerita itu. Jadi ternyata selain alim sudah pasti apa ini ya alim. Tapi ini bukan apa-apa ya, bukan apa namanya, bukan berlebihan, tidak. Tapi Abai juga sangat terbuka. Sekarang Abah selalu bilang, punya pondok, punya lembaga itu harus ngugemi sunnatullah. Katanya gitu. Apa itu? Yang pengen hasil ya harus usaha. Kira-kira begitu ya. Maka apa itu, ingat betul saya itu. Ini bisa ditulis nggak Mas Cito? Ini bisa ditulis nggak? Itu dawuhnya begitu. Oke, bisa saya tulis. Dan tidak hanya itu, tapi Abai berpikir betul bagaimana yang ditulis itu hal-hal yang istimewa. Contoh, saya tahu betul. Setiap haflah itu, zaman pertama, kedua, ketiga, ibaratnya awal-awal, selalu ada tamu istimewa. Koneksi internasional itu memang sudah dibangun sama Abai. Tamu dari luar negeri. Mohon maaf kalau itu sudah tradisi dari atau Ja'al Islami zaman Indo itu sudah ada luar negerian. Maka bagi wartawan itu news value-nya ada banget. Misalkan haflah mengundang tamu internasional, ulama internasional hadiri, itu udah bunyi. Makanya bagi saya gampang tuh, dimintai begitu tugas gampang. Termasuk misalkan begini, Mas, bisa nggak beritanya biar terbit di Jawa Tengah, biar Mbah Maimun maos, kira-kira gitu. Jadi pikiran beliau itu yang sekarang disebut sebagai promosi, kan gitu Mas Eka. Jadi kesadarannya tinggi, memerintahkan orang, kemudian kontennya beliau juga siapkan. Pernah kan ada tamu 5 ulama internasional, Syekh Zakzuk. Waktu itu ada 5 munsyid, kira-kira tak tulis dong 5 ulama internasional. Nah gitu. Ada lagi tak tulis, waktu itu ada judul lumayan bombastis, santri baru Andalusia dapat keberkahan salaman dengan ulama Mesir. Itu kan biasa, tapi news value-nya dapat. Itu Mas. Nah, terkait tadi video profil, bikin majalahnya iya, pemberitaannya iya, itu kan promosi kan. Nah, terakhir 2017 saya bikin profil Andalusia. Tapi lagi-lagi ini saya harus katakan, Abah itu sangat terbuka, tidak ada intervensi apapun. Monggo, istilahnya mau gimana bikinnya. Lah saya dari Abah itu sudah dari berdirinya SMP. Jadi kan insya Allah sedikit banyak tahu nih arah pemikiran Abah. Kalau istilah perguruan tinggi itu milestone. Kira-kira 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan mau dibawa kemana. Abah itu bicara internasional dari dulu. Kepengen sekali menjadi salah satu kiblat. Ini lembaga itu udah himmahnya udah dari dulu. Maka ketika saya bikin video profil itu memberi judul Andalusia untuk dunia, ini bukan omong kosong. Saya ibarat sekarang istilahnya tim kreatif saja. Video profil 2017 saya bikin, dan seingat saya sampai hari ini belum ada video profil lagi. Nanti saya harus sampaikan, alhamdulillah bikin, saya dibantu orang profesional. Ada Mas Wasis namanya, ini sutradara sudah internasional karena beliau kemarin ini baru menang film dokumenter. Jadi memang ahlinya di situ.
saya bikin abai syuting sampai 3 hari produksi, 3 hari 3 malam ya, karena sampai malam ada yang ngambil angle pagi habis bangun subuh itu juga ada. Nggak tahu mungkin teman-teman yang sekarang senior-senior jadi artis dulu mungkin ya, karena masih kecil-kecil dibangunin itu totalitas betul. Lah Abai juga selalu menyiapkan konten-konten yang bagus gitu loh. Tadi tamu internasional, kemudian ketika bikin video profil juga waktu itu sudah ada pengajar dari Timur Tengah asli dari Alexandria dari Mesir. Ya kan kontennya bagus. Ini yang kemudian saya hanya kreator, kemudian bahan-bahannya sudah disediakan oleh Abah Hanam sendiri. Jadi saya semakin yakin, oh kalau orang bilang tim kreatornya hebat ya, medianya hebat, enggak. Ya tim kreator, media, tukang tulis ini, wartawan, ya biasa aja. Sesuai prosedur. Sesuai prosedur, ibaratnya kan kayak ini nih, isinya apa kan tergantung isinya. Oh isinya Abah Hanam, isinya komitmen membangun pendidikan yang bagus, kita cuma nulis yang bagus, udah itu aja. Bukan kita yang bagus, tapi karena bahan bakunya memang keren. Abah Hanam komitmen dengan publikasi, bukan soal yang bagus-bagus, tapi beliau memang menyiapkan pendidikan ini luar biasa. Sampai-sampai, nah ini ada catatan penting. Ini sebenarnya jadi membongkar rahasia Andalusia. Resep. Kan Resep. Iya kan banyak yang tanya ini kok bisa. Lah ini Abah ini sering dipublikasikan, diberitakan, tapi sering juga ngendikan. Begini, Mas Dito, ini kelegen apa ora ya? Nah, kelegen itu istilahnya berlebihan apa enggak? Itu jadi bukan semata-mata promosi, itu bukan yang manis-manis gitu enggak, tapi menyiapkan yang baik kemudian dipublikasikan. Komitmennya bagus. Misalkan SMP ngambil kepala sekolah istimewa, orang luar profesional, dalam arti bukan keluarga, bukan santri, yang santrinya sendiri bukan, itu dari luar profesional. Pak Haji Dayono itu kan luar biasa, kepala sekolah terbaik. Wah, dibawa ke sini dan diberi ruang untuk membangun sistem di sekolahan. Maka hari ini kita lihat SMP Islam Andalusia ada 2. Ini kan luar biasa nih, ya pikir karena keterbukaan, komitmennya Abah untuk betul-betul mendirikan lembaga, promosinya jalan, pengendalian atau kualitas internalnya juga jalan. Kan gitu, selalu pamer dalam arti menceritakan hal-hal baik. Santri gitu loh, setiap subuh langsung wiridan sampai isyraq sampai dan duha, itu kan setiap hari. Ini kan itu bagian dari memang kualitasnya bagus. Gitu loh Mas, ini yang saya bisa ceritakan. Tadi irisannya kok bisa ke sini, dan sekarang alhamdulillah masih nderek Abah bagian dari khidmah, karena saya yakin saya itu justru jadi berharga karena nderek Abah. Kalau di mana-mana kan harus ditanyain, Mas itu jadi apa misalkan, sampai saya punya imajinasi jabatan sendiri. Kenapa? Ya saya itu kalau di Leler itu ya pusbanker gitu. Pusat pengembangan dan kerjasama. itu jabatan dibikin sendiri biar keren sendiri gitu. Profesi yang dibuat sendiri ya Pak. Iya kan, makanya mohon maaf dapat tugas misalkan ada kerjasama dengan pihak luar, baik itu pemerintah kabupaten, dengan Bank Indonesia, dengan mana, ini kan bagian dari komunikasi dengan lembaga lain yang ujung akhirnya adalah kemanfaatan untuk lembaga, untuk santri, jadi belajar, jadi dengan pihak luar, itu Mas Pak. Ketahuan ceritanya. Luar biasanya kalau kita sendiri, saya sendiri Pak, mungkin di pandangan Abah, selain jadi santri, jadi mahasantri atau kang santri Pak. Nah, kalau jenengan di pandangan Abah, santri iya, jurnalis iya, wartawan iya, kreator iya, produser film juga iya loh Pak. Sering guyon kan, iki Mas Dito apa baik gitu. Satu poin, saya tetap dulu itu berpikir mohon maaf karena santri, lagi-lagi karena santri, insya Allah santri selamanya santri, jadi ada selalu pikiran kerja pasti, profesional pasti ada, ya di sisi lain juga harus ada khidmah, harus ada khidmah. Kalau enggak, waduh, kita ini mau ngapain itu kan? Lagi itu tadi bilang, saya betul-betul merasa punya nilai berharga itu justru karena gandul, gandul sama Abah Hanam. Jadi apa yang bisa kita lakukan sampai dengan hari ini ya, ayo apa yang bisa dilakukan sampai diturunkan toh. Ini tema selanjutnya, tema selanjutnya apa? Setelah saya dereke, kemudian juga masih terlibat di sini. Ada mahasantri
ada Mahat Ali. Ya, saya dengan Pak Hilmi kebetulan ngurus izin operasional tahun 2020, saya ngambil ke Kementerian Agama, sampai sekarang masih ditugasi lagi bagaimana nularkan yang tadi saya cerita panjang itu ke teman-teman Mas Santri, kira-kira kan begitu Mas Eka. Sampai hari ini lah kira-kira begitu. Dan sampai hari ini luar biasanya Pak. Sudah menjadi dosen juga di Mahat Alhamdulillah. Ali Andalusia. Iya. Nah, jadi bolak-balik UIN Mahat Ali udah biasa mungkin lah ya Pak ya. Nah, kalau di Mahat Ali sendiri itu kan jadi pengampu unit kegiatan Ya. mahasantri, Iya. berupa jurnalistik dan literasi. Kalau menurut pandangan Anda sendiri itu di Mahat Ali ini ada tidak potensi berkembangnya atau progresnya yang lebih baik dari kita, Pak? Oke, baik. Ini juga benar-benar rahasia lagi nih, ya. Rahasia lagi. Kenapa saya semangat untuk kemudian bareng-bareng dengan Mas Santri di Mahat Ali ini untuk fokus ke jurnalistik dan literasi. Teman-teman harus yakin bahwa literasi dan jurnalistik ini kan saya selalu bilang ini hanya pintu masuk. Ya. Ibarat orang ngaji ini nahwu sorofnya ini jurnalistik dan literasi apa supaya kita berpikir konstruktif, jadi belajar nulis, membaca banyak referensi itu ibaratnya itu utamanya ini loh. Tukang apa Mas Santri, pembelajar santri, yaitu ruhnya kan Ya, itu. betul. Lah, wong sudah mau akhir, sudah Mas Santri, harus ada added value, harus ada tambahan nilai apa kira-kira yang relate dengan perkembangan zaman. Soal potensi, wah banyak Mas Eka. Anak sekarang Gen Z itu kan sudah ahli nih. Enggak apa ya? Kalau dulu orang bilang saya belajar otodidak dulu itu kayak luar biasa. Kalau sekarang udah biasa. Betul. Iya, belajar apa? Belajar fotografi, belajar video, ngedit, desain, bikin podcast bahkan. Ya cepat belajar kok. Apa teman-teman harus kursus dulu? Enggak. Ya, itu sebenarnya potensi terselubung. Makanya ini yang coba kita bersamai, kita ikut sama anak-anak, Mas Santri, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, bagaimana caranya agar potensi ini bisa berkembang. Nih sekarang ini nih, jurnalistik, literasi, bikin podcast, bikin desain, bikin video. Teman-teman mungkin ngarape males asal-asal misalkan begitu. Enggak, padahal itu nanti ya ini kan sulitnya begitu kan. Iman apa ora ge? Percaya apa nanti itu bakal kepake ilmunya. Ini yang misalkan kayak Mas Eka seneng MC, semangat belajar, pasti kan nantinya pasti akan ada ya tadi asarnya tadi. Apa ya kira-kira yang bakal saya seriusi? Itu yang saya yakini itu. Makanya wah saya yakin banget potensinya itu tinggi. Maka begitu ada unit kegiatan mahasiswa jurnalistik, literasi, sekarang sudah ada placement, ada tempat untuk karyanya teman-teman. Ada tulisan artikel, ada tulisan berita, ada terjemah, ada syair misalkan. Semuanya itu ditampung. Ada websitenya, dibikin oleh teman-teman juga oleh Mas Santri. Ini kan, wah yo kalau nunggu ada yang bikin nggak tahu kapan. Dan itu sekali lagi produk Mahasantri. Dia anak sekarang gitu. Anak sekarang itu luar biasa. Nulis cepet kok. Nulis berita cepet, nulis artikel bisa. Tinggal sekali lagi poinnya kan jangan pernah berhenti belajar. Itu aja. Itu juga wah nggak pernah hilang gitu. Artinya belajar ya memang ya teman-teman kan sudah paham. Tidak ada pernah kata berhenti belajar Ya, gitu. Itu aja Mas, sebenarnya potensinya baik sekali itu. Kalau bicara jurnalistik, literasi dalam kerangka umum, ibaratnya kalau ilmu babonnya ada sekarang disebut sebagai ya sub ekonomi kreatif kira-kira begitu kira-kira. Jadi emang dari santri sendiri itu dengan siswa atau mahasiswa lain yang di luar itu juga memang tidak ada gap lah ya Pak ya. Jadi ketika di luar pun banyak yang sudah menjadi jurnalis dan penulis dan lain sebagainya. Di sini produk kita sendiri Mas Santri pun ada. Harus begitu. Nah, gini, mau tulisan jurnalistik, mau tulisan artikel, mau produk kreatif konten misalkan, konten kreatif, itu satu aspek yang kadang-kadang menjadikan ini kekuatan. Apa itu? Distingsi. Pembeda.
Nah, konten itu kan dicari bedanya apa? Betul. Dibanding konten-konten yang lain. Ya podcast misalkan, podcast yang lain banyak podcast, ada Deddy Corbuzier, ada macam-macam gitu kan, ada Ferry Irwandi. Kita juga bisa, tapi khasnya kita. Ini kan namanya tampil beda. Betul. Ya yang kayak gini ya di sini dong, nggak ada yang lain kan gitu. Nulis berita juga sama. Semua sudut Andalusia ditulis. Semua sudut soal sejarahnya, abah, sejarah ibu, sejarah pendidikannya, sejarah guru-gurunya. Siapa kalau bukan kita yang nulis? Nah ini justru peluang produk genuine asli sini, yang itu duplikasinya nggak ada. Orang kalau mau cari info ya yang kita bikin. Nah itu kemarin makanya kita selalu punya semangat memanfaatkan AI, bukan semata-mata dimanfaatkan. Jadi kalau orang searching nih, siapakah Kiai Haji Zuhrul Anam Banyumas, seret itu nanti referensinya datang dari kita yang bikin. Apa yang kamu ketahui tentang Andalusia Banyumas, seret keluar. Nah, Dan itu kita yang bikin. kita yang bikin. Santrinya yang harus bikin. begitu. Makanya wah peluangnya banyak bos. Jadi kalau misalkan ChatGPT, Gemini, Cici atau apalagi itu macam-macam, itu kan ya contohnya Gemini sama ChatGPT lah. Itu kan based on datanya kan diambil dari Google. Gemini itu kan produknya kan, itu kan ambilannya dari Google. Lah Google itu siapa yang ngasih makan? Asupan datanya dari mana? Kita. Dari kita sendiri. Jangan sampai kita cari info kok nggak ada. Lah itulah salah satunya sumbangsih dari jurnalistik dan literasi. Wujud aksinya adalah bikin karya tulis tentang apa? Tentang kita, tentang Andalusia gitu. Biasa sih, Pak. Itu makanya semangat ya, harus semangat ini. Sekarang kita mau menutupi podcast kali ini dengan saran motivasi Bapak untuk media Mali Andalusia. Ini kita kan tahu bahwa background Bapak juga dari penyiaran publikasi. Kira-kira Pak, yang kurang apa sih Pak dari media kami Pak? Nggak ada yang kurang. Nggak ada yang kurang. Saya itu kalau lihat perkembangan sekarang, Masya Allah, sudah keren-keren. Anak-anak sekarang, Mas Santri di Andalusia terutama itu sudah sangat keren. Ini bukan karena di sini ya, bukan. Tapi memang keren banget. Sudah bisa bikin podcast, sudah websitenya ada, sudah Instagramnya ada. Itu keren, gitu ya. Tinggal masalah utamanya, barangkali ini dimanapun nanti, kita itu harus teguh saja, istiqomah misalkan, istiqomah produksi konten. Kemudian yang kedua, harus punya perspektif yang dibutuhkan publik, itu aja. Meskipun kita podcastnya internal ibaratnya, Instagramnya mungkin atas namanya Mali Andalusia misalkan, tapi tetap. Karena apa? Karena inti dari komunikasi adalah perubahan sikap. Inti dari komunikasi adalah perubahan sikap. Kita bikin konten nih, itu kan ibarat komunikasi untuk orang luar, supaya ditonton kan. Bikin tulisan di website kan supaya dibaca kan. Bikin Instagram konten baik video, reels atau TikTok sebagainya, itu kan supaya dinikmati orang. Itu komunikasi namanya. Komunikasi dua arah. Komunikasi itu berhasil kalau bisa ada merubah orang yang nonton. Ya, jadi tambahkanlah himmah supaya apa yang kita bikin itu bermanfaat. Syukur bisa merubah sikap orang yang nonton, orang yang baca, orang yang mengikuti akun kita. Gitu. Dan jadi fun fact-nya teman-teman sekalian pemirsa, di setiap podcast Mali Andalusia itu upload, pasti selalu ada kita mintai pendapat dari Bapak Rosito. Jadi di sini sekarang saya itu bukan sedang mewawancarai atau nge-host sama Pak Rujito, tapi saya ini casting sama Pak Rujito aslinya Pak. Beneran dinilai monggo Pak untuk kedepannya biar bisa lebih ya mungkin lebih baik lah Pak. Tidak ada orang itu langsung berhasil, kan tidak ada pasti ada proses lah. Ketika kita sedang berproses ya kita hanya cukup sadar saja bahwa ini lagi proses. Maka kalau sadar lagi proses tidak boleh berhenti. Tidak boleh tengok kanan kiri, apalagi tengok ke belakang. Harus tetap ke depan. Kalaupun ada kanan kiri ibarat spion, ada koreksi ini, ya sedikit-sedikit tetap dijalankan. Tapi yang pasti tetap jalan saja. Ini media untuk kita belajar. Ini juga media untuk masyarakat belajar. Tidak usah menarget diri terlalu tinggi-tinggi. Ini untuk belajar.
Berarti target dan keberhasilannya apa? Berarti berhasil belajar. Mungkin cukup sekian ya Pak. Ya terima kasih banget buat sore ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang di rumah Pak. Terus yang di pondok juga, dan tentunya seperti yang sudah Pak Cito kita ambil dari Pak Cito tadi, bahwasannya nggak sepeduli berapa banyak videonya dan lain sebagainya, tetapi berpengaruhnya terhadap orang-orang yang menonton, pemirsa impactful seperti itu. Saya terakhir ada dua makalah ini, makalahnya kuat ya kawan. Saya sudah berkali-kali bilang, tapi teman-teman mahasantri mudah-mudahan bisa ini jadi pegangan sambil dipahami, karena nggak mungkin langsung paham. Yang pertama, saya jadi wartawan itu ilmunya satu, tahu sedikit tentang banyak hal. Itu harus jadi prinsip hidup. Tahu sedikit tentang banyak hal, nggak boleh menutup diri, banyak belajar, apapun dipelajari. Siapapun yang datang kita open mind, dua telinga ini dipakai, mulut kita cuma satu, banyak mendengar, banyak belajar, banyak melihat. Tahu sedikit tentang banyak hal. Pertama, kemudian yang kedua, ingat sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Kita itu kalau orang hidup kan kepengennya aku kudu apik, jangan. Wah, casing kayak aku bedanya apa ya? Nah ini itu namanya orang kreatif gitu kan. Maka sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Saya pikir dua quote ini mudah-mudahan bisa jadi pegangan. Pasti tidak langsung paham, tapi harus sambil dijalani. Gitu Mas Eka. Oke. Thanks buat Pak Rujito, The Legend of Journalist ya. Thanks for watching juga buat teman-teman yang ada di manapun itu. Sekian mungkin dari saya sama Pak Rujito. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.